Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang akhlak tercela, di mana pada pembelajaran yang terdahulu kita sudah melakukan pembelajaran yaitu tentang yang pertama anania, yang kedua putus asa, yang ketiga ghadab. Nah, untuk pelajaran yang kali ini adalah akhlak anania, akhlak tercela yang terakhir. Oleh karena itu, silahkan dan perhatikan video selanjutnya. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi menghindari akhlak tercela, yaitu anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Materi ini sangat penting agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Karena materi anania, putus asa, dan ghadab sudah kita bahas, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tamak. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu silahkan kalian perhatikan dan amati berikut ini. Yang pertama adalah kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini, Bapak hanya mengambil kompetensi inti pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dengan cara mengamati dan seterusnya. Kemudian yang keterampilan adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan seterusnya, itu bisa dibaca sendiri. Untuk selanjutnya adalah kompetensi dasar. Demikian juga pada kompetensi dasar ini saya mengambil pengetahuan. Yang pengetahuan adalah memahami pengertian, dalil, dan dampak negatif sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Kemudian yang keterampilan menyajikan cara menghindari sifat tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perilaku tercela, putus asa, anania, ghadab, dan tamak sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua adalah menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan dampak negatif memiliki sifat tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan nanti akan tercapai pada proses pembelajaran kali ini. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini, sebelumnya mari kita amati cerita berikut ini. Silahkan dibaca. Di sini ada cerita seorang pemburu yang rakus, yang menangkap seekor burung murai. Nah, karena ketamakan dan kebodohannya, pemburu tadi justru kehilangan segala-galanya. Nah, makanya kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahman tidak boleh mencontoh perbuatan dari pemburu tadi. Baiklah anak-anak semuanya, untuk selanjutnya
kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar. Ada 4 gambar. Gambar yang nomor 1 adalah tentang sifat ananiah yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah sifat putus asa, juga kita bahas. Yang ketiga adalah gambar tentang ghadab, sudah kita bahas. Selanjutnya nomor 4 itu adalah gambar tentang orang yang tamak. Baiklah, kemudian setelah kalian mengamati dan memperhatikan gambar tersebut, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan di benak kalian. Pikiran kalian tentunya akan mempunyai pertanyaan. Pertanyaannya itu mungkin seperti ini. Yang pertama, apakah tamak itu? Yang kedua, mengapa orang tidak boleh memiliki tamak? Baiklah, selanjutnya akan Pak Guru jelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang ada di benak kalian. Yang pertama tentang pengertian tamak. Tamak itu secara bahasa berarti rakus atau serakah. Kemudian tamak menurut istilah adalah tidak adanya puas dalam memiliki suatu urusan keduniaan. Jadi tidak pernah puas tentang urusan dunia. Bisa juga diartikan tamak adalah terlalu bernafsu dalam masalah keduniaan. Nah, anak-anak, pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang memilih mementingkan kehidupan mewah dan konsumtif dibandingkan kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Kemudian tamak, yang disebut tamak di sini adalah tamak terhadap harta, merupakan suatu keinginan yang besar yang untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah tamak, pengertian daripada tamak. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu dalil atau dasar hukum larangan memiliki sifat tamak. Di sini ada ayat surat Al-Baqarah ayat 96, kita baca bersama. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzakhzihi minal adzabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, anak-anak, ayat tersebut jelas melarang kita untuk berbuat tamak, karena tamak adalah perbuatan orang Yahudi. Selanjutnya bentuk-bentuk tamak. Bentuk tamak yang pertama adalah tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, selalu menghitung untung rugi secara materi. Yang ketiga, hidupnya terbelenggu untuk mencari keduniaan. Yang selanjutnya, tidak mau mengeluarkan uang jika tidak memberi keuntungan padanya. Yang selanjutnya, tidak berpikir bahwa hartanya adalah milik, sebagian adalah milik fakir miskin. Jadi kita untuk selanjutnya, sekarang dampak negatif dari tamak. Sifat tamak atau serakah tidak hanya merugikan orang lain, tapi justru dapat membahayakan mereka yang memiliki sifat tersebut. Kerugian yang menimpa orang tamak tidak pernah merasa bebas karena hidupnya selalu diperbudak oleh harta. Kebebasannya terbelenggu oleh pikiran sebagaimana agar hartanya terus bertambah. Orang tamak selalu dalam kegelisahan karena was-was atau khawatir kalau hartanya akan berkurang. Sedangkan kerugian yang menimpa orang lain adalah kesengsaraan mereka. Orang tamak dalam memenuhi keinginannya memperoleh harta
Ia melakukan dengan cara menghalalkan segala cara tanpa memedulikan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain yang rugi atau celaka, asalkan dia mendapat keuntungan. Itulah sifat dari tamak. Kemudian akibat buruk daripada tamak. Yang pertama adalah bakhil, merupakan suatu sikap yang terlalu mencintai hartanya secara berlebihan sehingga dia tidak mau berbagi hartanya yang berlebih tersebut kepada yang membutuhkan. Yang kedua adalah egois, merupakan suatu sikap yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 3, yang selanjutnya adalah individualis. Individualis yaitu suatu sikap yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah ambisius, merupakan suatu sikap, suatu hasrat untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah menjadikan hartanya sebagai berhala, sesuatu yang dipuja-puja dan sesuatu yang diimpikan. Anak-anak sekalian, itulah dampak negatif dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh tamak. Selanjutnya, cara menghindari sifat tamak. Cara menghindari sifat tamak yang pertama adalah memupuk keyakinan bahwa rizki itu dari Allah sudah ditakar sesuai dengan porsi masing-masing. Yang kedua, berpola hidup sederhana atau tidak berlebihan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk qanaah atau menerima apa adanya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, selalu melihat orang yang berada di bawah kita sehingga kita bisa merasakan penderitaan fakir miskin yang hidup dalam kekurangan. Yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah, meneladani kesederhanaan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu adalah cara menghindari sifat tamak. Oleh karena itu, kalian harus bisa melakukan hal-hal tersebut sehingga kita semuanya bisa terhindar dari sifat tamak. Anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru dari awal sampai akhir, sekarang saatnya kalian melakukan latihan dan kerjakan ini ya. Soal yang pertama adalah carilah contoh kisah fenomena yang berkaitan dengan tamak. Yang kedua, jelaskan pengertian tamak secara istilah. Yang ketiga, tulislah dalil tentang larangan tamak. Dan yang ketiga, berilah contoh perbuatan tamak. Silakan kalian kerjakan dengan benar, mudah-mudahan kalian akan semakin paham dan mengerti materi akhlak tercela ini, khususnya dalam masalah tamak. Anak-anak semuanya, jadi demikian tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menjauhi akhlak-akhlak tercela sebagaimana yang saya sampaikan tersebut. Akhirnya mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.